Assalamualaikum saudara, kabar Siak kembali hadir menyampaikan beragam informasi menarik. Di antaranya Bupati Siak Alfedri lakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal di Pasar Belantik Raya Siak. Bersama saya Cahya Ici, inilah kabar Siak selengkapnya. Saudara, menekan tingginya angka penularan COVID-19 di Kabupaten Siak, terutama di areal pasar, dilaksanakan vaksinasi massal COVID-19 di Pasar Belantik Raya, Kecamatan Siak, dan Bupati Siak Alfedri meninjau langsung vaksinasi massal tersebut. Saudara, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI yang didampingi oleh Kapolres Siak, AKBP Gunar Rahardianto, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak Budi Yuwono, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 yang pada hari ini digelar di 2 kecamatan, yakni di Kecamatan Siak yang dipusatkan di Pasar Belantik Raya dan juga di Gedung Tengku Maratu Siak serta di Kecamatan Mempura, tepatnya di kantor Bupati Siak. Bupati Siak Alfedri mengatakan, adapun tujuan dari vaksinasi ini ialah untuk menekan tingginya angka penularan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak, terutama untuk para pedagang dan pembeli yang setiap harinya berinteraksi di Pasar Belantik Raya, Kecamatan Siak. Kenapa kita buat juga di Pasar Belantik? Karena ini kan juga selain untuk masyarakat, juga untuk para pedagang. Ya, pedagang ini selalu interaksi dengan para pembeli setiap hari, ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan vaksin. Selanjutnya, Bupati Siak Alfedri juga menghimbau kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi agar tidak ragu akan keamanan vaksin yang diberikan karena telah bersertifikat halal dari MUI. Dan bagi masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi ini, cukup dengan menunjukkan KTP dan bisa langsung mengikuti prosedur antrian untuk menerima vaksinasi COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Vaksinasi massal COVID-19 yang digelar di 4 lokasi di Kabupaten Siak ini juga diterima 400 lansia dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Saudara, sebanyak 400 lansia dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak menerima vaksinasi massal vaksin Sinovac yang digelar di 4 lokasi di Kabupaten Siak, yakni Pasar Belantik Raya, Lapangan Siak Bermada, Puskesmas Siak, dan Kantor Bupati Siak. Dari pantauan tim liputan di lapangan, pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, serta mendapatkan pengamanan langsung dari pihak kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak, menurut Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak Budi Yuwono, vaksinasi massal ini akan digelar hingga pekan depan atau sesudah Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan target hingga 4.000 orang di Kabupaten Siak. Ya, pada hari ini kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Sinovac. Kita laksanakan di 4 tempat, ya, di Pasar Belantik, di Lapangan Siak Bermada, di kantor Bupati, dan di Puskesmas Siak. Dari masing-masing tempat ini kita menargetkan itu 100, ya, 100. Nah, jadi pada hari ini kita target itu melaksanakan vaksin untuk 400, di mana targetnya itu adalah lansia, ya, setelah itu ASN sama pelayan publik. Target kita vaksin yang periode ini itu adalah untuk 4.000 orang. Sementara dari data terakhir yang diterima tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Siak, tercatat sebanyak 3.400 orang dinyatakan telah terkonfirmasi kasus COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pelaksanaan vaksinasi massal vaksin COVID-19 tahap pertama yang berlangsung di pelataran lantai 2 kantor Bupati Siak ini juga dilakukan staf Kejaksaan Negeri Siak. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di pelataran lantai 2 kantor Bupati Siak telah dimulai sejak Selasa pagi.
Tidak hanya para staf honorer dan ASN yang ada di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati Siak, vaksinasi ini juga diberikan untuk staf Kejaksaan Negeri Siak. Vaksinasi yang telah dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak ini berlangsung di 4 tempat, yakni di Pasar Belantik Raya, di Gedung Tengku Maratu Siak, Puskesmas Siak, serta di pelataran lantai 2 kantor Bupati Siak yang secara langsung ditinjau oleh Bupati Siak Alfedri. Jadwal penyuntikan vaksinasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak ini telah dimulai pada bulan Februari lalu, yang diawali oleh pejabat publik, serta dilanjutkan ke tenaga kesehatan, TNI dan Polri, serta Satpol PP dan para guru. Dan untuk vaksinasi saat ini ditujukan bagi petugas pelayan publik, seperti ASN dan honorer yang akan menyasar ke masyarakat dan para lansia di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Siak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak mengharapkan kerjasama lintas sektoral untuk serius menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan serta pengawasan terhadap PPKM Mikro hingga di tingkat kampung. Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Dr. Tony Chandra mengatakan, saat ini dari 97 tempat tidur yang disediakan oleh RSUD Tengku Rafian, 90 diantaranya telah terisi oleh pasien positif COVID-19. Asrama haji serta Hotel Yasmin yang telah disediakan pun kini telah terisi penuh oleh pasien yang melakukan isolasi. Dr. Tony mengharapkan adanya kerjasama seluruh lintas sektoral, mulai dari tingkat RT hingga kecamatan, agar lebih serius menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan, serta pengawasan terhadap PPKM Mikro yang dilakukan di tingkat kampung. Saya menghimbau kepada teman-teman di jajaran kesehatan di kecamatan, pada saat menetapkan kasus ini dipilah, tentunya yang dirujuk ke kabupaten hanyalah kasus berat dan sedang. Sebisanya yang ringan itu dilakukan isolasi di masing-masing kecamatan. Mau tidak mau, kecamatan juga harus menyiapkan tempat isolasi mandiri agar tidak seluruhnya dikirim ke kabupaten. Saat ini, ketersediaan tenaga kesehatan dan juga peralatan medis sangat terbatas jumlahnya. Oleh itu, disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangatlah menjadi penentu dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, berikut kita simak keterangan dari Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak Budi Yuwono yang menyampaikan tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak. Pada hari ini kita akan menginformasikan update penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak per tanggal 5 Mei 2021, di mana pada tanggal 5 Mei 2021 terdapat penambahan kasus sebanyak 38 kasus, sehingga jumlah total kasus keseluruhan berjumlah 3.581. Dan pada tanggal 5 semalam ada yang sembuh sebanyak 68 orang. Nah, 68 orang itu sehingga jumlah total semua yang sembuh berjumlah 2.931. Dan masih ada yang menunggu hasil swab sebanyak 269 orang. Nah, apabila kita melihat kepada positivity rate ya yang ada di Kabupaten Siak, yaitu sebesar 18,5%, maka kita perkirakan kalau dari 269 sampel ini yang akan nanti menjadi positif itu berkisar 40 orang. Nah, ini merupakan penambahan yang sangat signifikan. Ya, kalau seandainya memang di dalam satu hari kita penambahan kita ya berkisar antara 30 sampai dengan 40 orang. Nah, pada tanggal 5 kemarin itu terjadi penambahan sebanyak 38 orang itu terdistribusi di beberapa kecamatan. Nah, yang paling tinggi itu adalah Kecamatan Mempura pada tanggal 5 semalam. Nah, nomor 2-nya setelah Kecamatan Mempura yaitu Kecamatan Siak. Ya, Kecamatan Siak, setelah itu Kecamatan Dayun. Nah, itu yang penambahan 3 besar yang terjadi pada tanggal 5 Mei.
Saudara, nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut dan tetaplah bersama kami. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Saudara Bupati Siak Alfedri pimpin rapat koordinasi bersama Forkompimda, Camat dan UPIKA se-Kabupaten Siak guna membahas perkembangan kasus COVID-19 dan persiapan menyambut perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI beserta Sekda Siak Arfan Usman mengikuti rapat koordinasi dengan para camat unsur Forkopimda terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak. Rapat ini juga membahas tentang pelarangan mudik, penyekatan pintu keluar masuk Kabupaten Siak, serta tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri dan kegiatan halal bihalal di tengah masyarakat. Alfedri menjelaskan rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar sebelumnya. Rapat dilakukan mulai dari tingkat kementerian hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten. PPKM Mikro tingkat Kabupaten Siak telah dimulai sejak tanggal 20 April 2021 hingga 19 Mei 2021. Hal ini didasari oleh penetapan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021. Sekaligus dilihat dari sisi angka kematian yang mengalami peningkatan dari kasus terinfeksi virus COVID-19. Dan dilanjutkan dengan arahan beberapa menteri termasuk Mendagri, yaitu terkait dengan waktu itu masih instruksi Mendagri nomor 9 tahun 2021 yang sekarang juga sudah diperpanjang. Mendagri nomor 9 ini tentang PPKM, yaitu dengan Mendagri nomor 10 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro yang berlaku mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 17 Mei 2021.
21 secara nasional. Alfedri menegaskan pula, inti dari semua poin utama dari penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di tengah masyarakat hendaknya dapat dijalankan mulai dari tingkat RT, kampung, dan berkoordinasi dengan posko PPKM Mikro tingkat desa hingga di tingkat kecamatan. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri pimpin rapat tim percepatan pembangunan kawasan industri Tanjung Buton dan membahas tentang pengembangan pelabuhan Tanjung Buton. Dalam rapat tersebut, Bupati Siak Alfedri menjelaskan kawasan industri Tanjung Buton atau KITB dikelola oleh PT KITB yang merupakan BUMD milik pemerintah daerah Kabupaten Siak. Proyek KITB merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam bidang prioritas pengembangan zona industri, zona ekonomi khusus. Rencana KITB sudah sesuai dengan arahan kebijakan rencana tata ruang sebagai kawasan industri, sehingga menjadi satu kemudahan dalam proses pengembangan dan rekomendasi izin lokasi industri. Selain itu, Bupati Siak juga memaparkan beberapa poin penting mengenai bagaimana pengembangan Pelabuhan Tanjung Buton, di antaranya mengenai sarana prasarana pembangunan, penyediaan tenaga listrik hingga pengadaan sumber air bersih. Ada juga listrik untuk di Buton, kemarin sudah rapat dengan JPR wilayah recovery dengan JPR untuk jaringan, terkait penyelesaian jaringan dari Perawang ke Galuh dari Mempura, dan kemudian lanjutan kalau 22 mudah-mudahan bisa lanjut jaringan itu sampai ke Buton. Air bersih juga itu. Selain itu, Saudara Bupati Siak berharap agar nantinya dengan adanya percepatan pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, maka akan banyaknya investor yang berinvestasi sehingga bisa memberikan dampak yang baik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, berdasarkan surat edaran Bupati Siak, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dengan mempertimbangkan Kabupaten Siak saat ini masuk ke dalam zona orange penyebaran COVID-19. Dan jika tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Pak Bupati selaku kepala daerah itu sudah menerbitkan surat edaran, ya, di mana di surat edaran disebut menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri, ya. Nah, yang kedua kita himbau kepada masyarakat semua itu untuk melaksanakan sholat idnya di rumah saja. Kita himbau untuk begitu, ya. Nah, ini mempertimbangkan pertama Kabupaten Siak itu zona oranye saat ini, ya, sesuai dengan Inmendagri 10/2021 dan juga surat edaran Menteri Agama nomor 7 yang terakhir tahun 2021 itu memang mengamanahkan untuk daerah zona oranye dan merah itu tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan kita menghimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitrinya di rumah. Nah, kemudian kalau ada yang tetap melaksanakan di masjid-masjid gimana, Pak? Mungkin kita larangkan, ya, itu kan hak daripada masing-masing umat untuk melaksanakan ibadah, ya. Nah, namun tentu kalau memang itu juga tetap dilakukan, kita minta masyarakat mematuhi protokol kesehatan, ya, supaya tidak menjadi klaster baru di dalam penularan COVID-19. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak menghimbau umat muslim di Kabupaten Siak untuk mengikuti instruksi dan arahan pemerintah. Saudara, rakor pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda, para camat, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak menyampaikan beberapa poin penting pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Besar umat Kristiani dan umat Buddha. Ya, berarti hari tanggal 13-nya itu sudah sampai ke 30. Ya, itu insya Allah itu termasuk untuk hari rayanya. Nah, ini bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih, ya, bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih.
Maka saya berharap kepada saudara-saudara kami umat Kristiani dengan tiada bedanya pelaksanaan perayaan kenaikan Isa Al-Masih ini bersama dengan Idul Fitri juga bisa dilaksanakan di rumah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Muharram mengajak kepada masyarakat Muslim, khususnya di Kabupaten Siak, untuk dapat mengikuti instruksi serta arahan dari pemerintah dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri yang dianjurkan untuk diadakan di rumah masing-masing dan tidak melakukan open house di hari Lebaran. Karena itu saya berharap sekali lagi kepada seluruh masyarakat, mari kita ikuti himbauan pemerintah ini bahwa ini adalah sunat. Sholat Idul Fitri adalah sunat muakkad hukumnya. Jadi menyelamatkan diri atau jiwa itu adalah wajib, maka kita utamakan. Tim Liputan mengabarkan. Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada masa pandemi COVID-19 ini, Polres Siak bersama Polsek se-Kabupaten Siak siapkan sarana silaturahmi secara virtual dalam mempermudah silaturahmi. Saudara, terkait peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Siak, Polres Siak dan Polsek jajaran menyediakan sarana bagi masyarakat untuk bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman secara virtual. Kapolres Siak AKBP Gunnar Rahardianto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polres Siak kepada masyarakat yang tidak dapat melakukan mudik ke kampung halaman. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah siap tuh, nggak bisa kemana-mana ini. Ya, di mana-mana penyekatan. Selain itu, saudara, bagi masyarakat yang hendak menggunakan layanan ini dapat langsung datang ke Polres Siak atau Polsek jajaran. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut dan tetaplah bersama kami. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Menteng Hulu, Amping, Grand Mampu. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku ngentang mulu nih. Pak Amin dari mana Abu Pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih Abu Pasal nih. Ada tuh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Saudara, sebanyak 150 personil kepolisian dari Polres Siak diturunkan langsung dalam pengamanan posko penyekatan lalu lintas dan dibantu tim gabungan TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Untuk pihak Polri, khususnya untuk Polres Siak, kita menerjunkan 150 personil juga untuk melaksanakan kegiatan pengamanan baik menjelang, pada saat, dan setelah Lebaran. Jadi dari instansi terkait
ada 60 personil. Jadi total seluruhnya 150 personil dari Polri dan 60 personil dari instansi terkait. Dari TNI sebanyak 15 orang, Satpol PP 15 orang, Hidup 20 orang, dan dari kesehatan 10 orang. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Sabaau. Pemerintahan Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabaau mengaktifkan posko PPKM Mikro sebagai upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus corona dan menghimbau masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Saudara, menindaklanjuti instruksi pemerintah dalam hal penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau PPKM sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran virus corona. Pemerintah Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabaau mendirikan serta mengaktifkan posko penyekatan kampung. Hal ini dilakukan selain untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, juga sebagai langkah mengedukasi masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan di saat beraktivitas di luar rumah, serta menghindari dari aktivitas berkerumun yang dapat menjadi penularan virus COVID-19. Hal inilah yang disampaikan oleh Putra Fajar selaku penghulu Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabaau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pemerintah Kampung Bandar Sungai telah menindaklanjuti arahan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta pemerintah kecamatan untuk mendirikan posko pemantauan dan penyekatan berskala mikro yang ada di setiap RW di Kampung Bandar Sungai. Karena bagi kami menjaga kesehatan masyarakat adalah salah satu prioritas utama pemerintah Kampung Bandar Sungai. Jadi dengan adanya posko ini tentu setidaknya kami bisa mengurangi peningkatan kasus COVID di Bandar Sungai dan umumnya di Kecamatan Sabaau. Sementara itu, adapun untuk saat ini, Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabaau, kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 5 orang dan telah melakukan isolasi secara mandiri. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 21 anak yatim menerima santunan dari program Ramadan Berinfak yang ditaja SMP Negeri 1 Mempura. Santunan bagi anak yatim ini diserahkan langsung kepada 21 siswa SMP Negeri 1 Mempura saat pembagian sembako program Ramadan Berinfak yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempura Winda Harniati dan pihak pengawas sekolah Samsul Bahri. Adapun jumlah santunan yang diberikan pihak sekolah senilai Rp200.000. Kegiatan Ramadan Berinfak yang ditaja pihak SMP Negeri 1 Mempura ini juga mendapat apresiasi oleh pihak pengawas sekolah Samsul Bahri. Beliau mengaku terharu dengan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan ini, sehingga praktek baik ini juga akan bisa ditebarkan di sekolah lainnya di Kabupaten Siak. Saya selaku pengawas sekolah yang telah membina sekolah ini lebih kurang 4 atau 5 tahun, merasa sangat terharu apa yang dilaksanakan, apa yang dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah yang sejak pertama dia bertugas ini telah melaksanakan pembiasan ini pada setiap bulan Ramadan. Dan saya berharap karena baru-baru ini Ibu Winda selaku Kepala Sekolah juga terpilih sebagai sekolah penggerak, Ibu Winda ini dapat menebarkan praktek baik ini ke sekolah-sekolah lain di Kabupaten Siak, bukan di Kecamatan Mempura tapi di Kabupaten Siak, agar sekolah-sekolah lain juga dapat membuat kegiatan seperti ini. Tim Liputan mengabarkan. Program Ramadan Berinfak SMP Negeri 1 Mempura di bulan Ramadan 1442 Hijriah kali ini menyalurkan 125 paket sembako. Program Ramadan Berinfak yang ditaja setiap tahunnya oleh SMP Negeri 1 Mempura ini sebagai bentuk kepedulian dan sumbangsi terhadap sesama di bulan Ramadan dengan melibatkan partisipasi pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Digagas sejak tahun 2011 lalu oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempura Winda Harniati,
Program Ramadan Berinfak juga terus mengalami peningkatan jumlah pengumpulan setiap tahunnya, sehingga di tahun 2021 ini terkumpul sebanyak Rp21.084.000 dan disalurkan dalam bentuk sembako bagi tenaga pendidik, TU sekolah, siswa dan pihak kantin sekolah yang secara simbolis diserahkan langsung oleh pengawas sekolah dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempura. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempura Winda Harniati mengungkapkan, program Ramadan Berinfak tahun ini disalurkan dalam 125 paket sembako sebagai wujud kepedulian warga sekolah dan orang tua siswa, dengan harapan kedepannya dapat berbagi dengan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa mencapai target bisa 125 paket sembako Ramadan dan juga uang santunan untuk anak yatim yang bisa kita serahkan pada hari Jumat Barokah ini pada tanggal 6 Mei 2021 ini. Nah, tujuannya adalah untuk ada rasa sosial kita, kepedulian warga sekolah dan juga orang tua terhadap warga sekolah, terhadap anak-anak kita, terhadap yang berhak untuk menerimanya. Kalau perlu nanti kita tidak hanya kantin, ya kan, kemudian selain yatim piatu, yatim, dan juga biasa ada kita anak-anak kita yang mualaf juga kita santuni, termasuk juga pada hari ini kita menyantuni ibu guru TU kita yang suaminya sudah meninggal, pokoknya yang berhak untuk menerimanya. Penyerahan santunan serta sembako program Ramadan Berinfak ini juga ditandai dengan penyerahan bingkisan bagi kelas yang berhasil mengumpulkan dana infak terbanyak selama dan sebelum bulan Ramadan, dan kegiatan ini berlangsung di halaman SMP Negeri 1 Mempura yang turut dihadiri Samsul Bari SPDMM selaku pihak pengawas sekolah, majelis guru dan siswa. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, rangkaian kegiatan Ramadan Berinfak SMP Negeri 1 Mempura juga diisi dengan kegiatan tadarus dan pembagian paket takjil berbuka puasa untuk masyarakat. Saudara, rangkaian kegiatan selama Ramadan oleh guru dan siswa SMP Negeri 1 Mempura diisi dengan kegiatan berbagi takjil Ramadan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian pihak sekolah SMP Negeri 1 Mempura terhadap sesama. Dalam program Ramadan Berinfak yang digagas pihak sekolah pada Ramadan tahun ini, melalui OSIS juga melakukan pembagian takjil berbuka puasa kepada masyarakat Mempura dengan menyalurkan 200 paket takjil berbuka. Selain itu, saudara, untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Quran, Ramadan kali ini juga disertai dengan kegiatan tadarus Al-Quran dari rumah secara online oleh siswa, didampingi orang tua selama libur Ramadan. Tidak hanya siswa, saudara, pihak majelis guru juga melakukan kegiatan serupa selama bulan Ramadan hingga menghatamkan Al-Quran. Diharapkan kegiatan ini mampu memacu semangat generasi muda untuk tetap berbagi dan mencintai Al-Quran. Tim Liputan mengabarkan. Kepala SMP Negeri 1 Mempura Winda Harniati sampaikan apresiasi atas semangat orang tua siswa yang turut berpartisipasi dalam program Ramadan Berinfak. Saya atas nama keluarga besar SMP 1 Mempura sangat bangga atas partisipasi orang tua, walaupun dalam kondisi COVID ini mereka siap untuk berbagi dengan anak-anak yatim yang ada di sekolah kita dan tidak mampu, dan juga Bapak Ibu guru TU kita yang sudah suaminya meninggal dan yang gadis masih yatim ataupun piatu, kita berikan santunan pada Jumat Barokah hari ini. Saudara, nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut dan tetaplah bersama kami.
wanita kerudung. Warung memiliki jab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warungjab_Indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Saudara, di Kampung Kayuara, Kecamatan Sungai Apit, salah satu nelayan membuat usaha tambak udang pertama di Kabupaten Siak. Seperti apa usahanya? Berikut liputannya untuk Anda. Tambak udang milik Bukhari, nelayan di Kampung Kayuara Permai, Kecamatan Sungai Apit ini merupakan satu-satunya usaha tambak udang di Kabupaten Siak. Awalnya Bukhari belajar ke kabupaten tetangga, Kabupaten Bengkalis. Keinginannya ini pasalnya ingin memanfaatkan lahan kosong dan saat ini kolam yang dimiliki sebanyak 9 kolam. Namun hanya 6 kolam yang sudah terisi. Dengan luas kolam 900 meter, jumlah bibit yang ditebar sebanyak 200.000 ekor udang dan akan menargetkan produksi per kolamnya 3,5 hingga 4 ton. Usaha tambak udang ini juga telah menghasilkan panen dan hasil panen tersebut juga telah terjual hingga ke Pekanbaru. Dalam usahanya, Bukhari juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan mempekerjakan di tambak udang tersebut. Awalnya saya ini tergugah hati untuk membuat usaha tambak udang ini. Itu berawal dari hasil survei saya ke beberapa daerah, terutama di Kabupaten Bengkalis, karena di situ banyak petambak-petambak. Dari hasil survei, dari hasil wawancara dan lain-lain, sehingga saya tergugah hati saya untuk mengolah ataupun membuat tambak udang ini. Karena prospek daripada usaha tambak udang ini cukup menjanjikan. Memang di situ butuh investasi yang agak lumayan besar, namun dari sisi keuntungan yang kita dapat juga hasilnya besar. Saya sebagai RK 06 berterima kasih pada Bapak Bukhari yang telah mendirikan tambak ini seupaya. Karena ucapan terima kasih itu karena dia juga sebagai mantu perekonomian masyarakat. Pemuda-pemuda yang lagi menganggur diterima bekerja di tempat Pak Bukhari. Apalagi kita nampak buktinya sekarang bekerja di situ masyarakatnya. Bukhari juga berharap dengan adanya usaha tambak udang ini, pemerintah Kabupaten Siak dapat mendukung dengan melakukan program-program untuk nelayan di Kecamatan Sungai Apit. Dari Kecamatan Sungai Apit, kontributor Fajar Suhaimi melaporkan. Memasuki H-2 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Pasar Belantik Raya tetap ramai oleh pedagang dan pembeli yang membeli keperluan untuk berlebaran. Saudara, memasuki pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi yang tinggal 2 hari lagi, Pasar Belantik Raya Kecamatan Siak terlihat ramai oleh para pedagang dan pembeli yang mencari kebutuhan untuk merayakan Lebaran. Mulai dari pedagang daging dan ayam, bumbu-bumbu masak, sayur mayur, serta kebutuhan Lebaran lainnya.
Sementara untuk harga barang kebutuhan pokok sedikit mengalami kenaikan harga, mulai dari harga daging yang mengalami kenaikan harga dari Rp140.000 per kilogramnya menjadi Rp150.000. Sedangkan untuk harga cabai merah mengalami kenaikan harga sebesar Rp3.000 sampai Rp5.000 menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga cabai rawit menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga bawang putih menjadi Rp33.000 per kilogramnya dan harga bawang merah menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Tim Liputan mengabarkan. Untuk Anda yang ingin tampil anggun dan stylish di Hari Raya Idul Fitri, Galeri Melayu Hijab Siak hadirkan tren hijab Briani. Tren hijab selalu menjadi pilihan dalam menyempurnakan tampilan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sudah pasti ada juga ingin tampil berbeda, anggun dan stylish di hari kemenangan. Nah, Melayu Hijab Siak menampilkan tren hijab Briani untuk mempercantik Anda berlebaran di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu kreasi hijab segi 4 instan ala Arab ini menjadi kreasi terbaru di Melayu Hijab Siak. Peminatnya pun cukup banyak. Tidak hanya di Kabupaten Siak, peminat hijab yang satu ini bahkan sampai keluar daerah seperti Pekanbaru, Kuansing, Kampar, Jakarta hingga Yogyakarta. Tipe standar dan jumbo dijual dengan harga Rp89.000 saja hingga Rp109.000. Bisa sampai 200% dari yang biasanya selama Ramadan ini. Jadi walaupun COVID, tapi animo masyarakat terhadap tren hijab terbaru ini lumayan gitu. Nah ini kita namain Briani gitu untuk seri-serisnya kita. Nah ini bergo daily button, ini segi 4 button gitu. Menurut Debbie Johan, selama Ramadan ini permintaan hijab Briani mencapai 100%. Meskipun pandemi, animo masyarakat tetap tinggi dengan omset mencapai 100% dan terjual 200 hingga 300 pieces. Model lain yang cukup diminati adalah model pucuk rebung dengan model simple dan polos. Nah, nggak perlu ribet lagi ya tampil cantik di Hari Raya Idul Fitri ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak kali ini. Saya Cahaya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.